Perkenalkan, nama saya Naura Rohadatul. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal UTS nomor 4, di mana soalnya itu disuruh membuat program perkalian matriks dengan ukuran baris dan kolom itu bebas, diinputkan sendiri, kemudian melakukan transpose matriks dari hasil perkalian matriks tersebut. Nah, jadi secara logika dan deskripsi programnya. Jadi algoritma program yang saya buat ini akan mengalihkan dua matriks dan menampilkan transpose dari hasil perkalian tersebut. Di mana program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah baris dan kolom matriks A serta matriks B, dan program kemudian memeriksa apakah jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jika tidak sama, program menampilkan pesan bahwa perkalian tidak bisa dilakukan. Jika memenuhi syarat, pengguna diminta memasukkan elemen-elemen matriks A dan B. Selanjutnya, program melakukan perkalian matriks dengan mengalihkan setiap elemen baris matriks A dengan elemen kolom matriks B yang bersesuaian, dan menjumlahkannya untuk membentuk matriks hasil C. Setelah matriks hasil C diperoleh, program menampilkan hasil perkalian matriks C, kemudian menampilkan transpose matriks C, yaitu matriks yang diperoleh dengan menukar posisi baris menjadi kolom. Nah, jadi, udah. Jadi sedikitnya pendeklarasian variabel dulu. Variabel apa saja ini? Variabel R1, C1, R2, C2, IJK ini integer, kemudian array. Di sini saya menggunakan array A, B, C yang bertipe integer, kemudian begin mulai read R1, C1, read R2, C2, kemudian pengecekan kondisi if C1 tidak sama dengan R2, maka write perkalian tidak bisa dilakukan. Jika ini memenuhi, maka dia akan melakukan perulangan lanjut, yaitu perulangan untuk menginput matriks A, kemudian disimpan ke array 2 dimensi AIJ, kemudian dia akan melakukan ini apa sih namanya, perulangan untuk menginput matriks B menggunakan array B 2 dimensi IJ. Kemudian di sini proses perkalian matriksnya menggunakan perulangan bersarang for I diisi dengan 0 sampai R1 min 1. Kemudian dalamnya itu ada for lagi, for J sama dengan 0, to C2 dikurang 1, per K sama dengan K diisi dengan 0, kemudian sampai C1 dikurang 1. Kemudian di sini untuk array C, IJ diisi dengan CIJ ditambah AIK dikali BKJ. Kemudian di sini ada for lagi, perulangan lagi untuk mencetak array C. Kemudian di sini adalah proses transposnya, mencetak matriks C, tapi ditranspos terlebih dahulu dengan cara kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, programnya. Nah, di sini saya udah bikin. Di sini saya menggunakan header IOStream, using namespace std, fungsi mainnya. Kemudian di sini variabel, di sini untuk input baris kolom yang akan langsung masuk ke variabel R1 C1, R2 C2. Di sini pengecekan kondisi C1 tidak sama dengan R2, jika iya perkalian tidak bisa dilakukan. Jika iya dia akan lanjut dengan cara dengan meminta matriks A, menginput matriks A, kemudian kita menginput matriks B, kemudian proses perkalian matriks ini dengan cara CIJ sama dengan AIK dikali BKJ. CIJ ditambah AIK dikali BKJ. Kemudian di sini adalah proses outputnya. Ketika sudah dikalikan, dia akan masuk ke array C, kemudian array C itu akan ditampilkan lagi dengan cara perulangan IJ, setiap baris dan kolomnya akan ditampilkan. Lalu di sini transpose dengan cara dibalik, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, di sini CJI, tadi CIJ. Nah, sekarang kita coba, kita build run. Nah, 22.
Ada 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kok bentar. 2 dan 2. 1, 2, 3 dan 4. Dan 5 dan 6. Dan 7 dan 8. Jadi di sini udah perkalian. Kemudian perkalian dasar matriks biasa ya. Sini transpose, yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. 19. Nah, di sini yang 43 ini pindah ke jadi baris. Jadi kolom jadi baris, baris menjadi kolom. Udah, sekarang penjelasan program tadi. Ini seperti logika tapi versi poinnya. Dari deklarasi dulu, kemudian proses input program setelah ini ukurannya untuk input ukuran matriks A dan B, apakah memenuhi syarat untuk dikalikan atau tidak. Kemudian di sini pengecekan apakah syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Kemudian di sini jika syaratnya itu syarat perkalian dasar matriks itu terpenuhi, maka dia akan menjalankan nih gimana input proses elemen matriks A dulu, kemudian memasukkan elemen matriks B-nya. Kemudian menghitung hasil perkaliannya dengan cara perulangan dengan I dimulai dari 0 sampai kurang dari R1. Di dalamnya melakukan perulangan dengan J dimulai dari 0 sampai kurang dari C2. Di dalam lagi melakukan perulangan dengan K dimulai dari 0 sampai kurang dari C1. Pada setiap langkah, nilai CIJ ini ditambahkan dengan hasil perkalian AIK dan BKJ. Dan di sini adalah menampilkan hasil perkalian setelah array C diisi, kemudian ditampilkan lagi. Nah, di sini adalah proses transpose, pembalikan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ketika saya input tadi, ya kan 22, 2 kali 2, dan B-nya itu 2 kali 2, jadi R12, C12, R22, C22. Jadi, dia akan melakukan pengecekan apakah ini memenuhi syarat untuk dikali. 2 tidak sama dengan 2, tidak. Dia akan langsung lanjut ke blok else. Input elemen matriks A. Nah, di sini ada proses input matriks A tadi. Saya isi dengan 1, 2. Ini untuk baris pertama, kolomnya ini kolom 1, kolom 2. Kemudian di sini baris 2-nya kolom 1 dan kolom 2-nya 3 jadi 4. Jadi bentuknya tuh perulangan input A berhenti. Matriks A jadinya 1 dengan 2, 3 dan 4. Ini baris 1, baris 2. Sini matriks B. Sama prosesnya sama seperti matriks A. Setiap baris itu dia akan mengisi kolomnya dulu, baru lanjut ke baris berikutnya. Sini saya isi dengan 5 dan 6. Kemudian baris keduanya saya isi dengan 7 dan 8. Jadi hasilnya itu matriks B sama dengan 5,6, 7, dan 8. Lalu perkaliannya. Nah, di sini perulangan K sama dengan 0 kurang dari 2. Iya, dia akan mengambil array A indeks 00 dikali B 00 sama dengan 0 ditambah 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian K plus plus. K sama dengan 1, perulangan K lagi. 1 kurang dari 2. Ya, C00 ditambah sama dengan A01 dikali B10. Jadi baris jadi 5 ditambah 2 dikali 7. Ini masih baris ke-1 pada matriks A, ini kolom kedua pada matriks A. Kemudian ini adalah baris 2 pada matriks B dan kolom 1 pada matriks B. Nah, jadi 2 dikali 7, 5 ditambah 2 kali 7 sama dengan 5 ditambah 14 sama dengan 19. K plus plus, K sama dengan 2. Cek K sama dengan 2 kurang dari 2, tidak. Perulangan K-nya berhenti.
Nah, ini adalah dia akan melakukan proses perulangan sampai matriks C-nya tuh selesai habis. Hmm. Cek I sama dengan 2 itu kurang dari 2 tidak. Nah, ketika udah selesai eh, di bentar. Hmm. Setelah udah selesai semua, dia akan menampilkan ini. Jadi matriks C itu sekarang jadi 19 dengan 22, kemudian 43 dengan 50. Hmm. Kemudian dia akan menampilkan perkalian matriks C-nya dengan cara perulangan di setiap itunya. Jadi baris kolom 00 itu 11, baris 1 kolom 1 itu 19, jadi tampil 19. Baris 1 kolom 2 itu 22, jadi tampilan 22 sampai habis. Jadi menghasilkan output 19 dengan 22, 43 dan 50. Kemudian menampilkan transpose matriksnya dengan cara dibalik. Kolom jadi J dengan I, bukan IJ. Jadi di sini C00 itu 19, kemudian C10 itu 43, tampil 43. Hmm. Tadi kan sebelum itu 00, kemudian nah 00, 01, dan 10, 11. Nah, ini 00, 00, 10, kemudian 01, 11. Hasil jadi 19, 43, 22, dan 50. Nah, ini hasil perkalian matriksnya. Sama ya seperti perkalian matriks dasar. Flowchartnya start R1 input ukurannya, kemudian pengecekan kondisi apa memenuhi untuk dikalikan. Jika ini kondisinya terpenuhi, dia akan menampilkan ke layar perkalian tidak bisa dilakukan. Dan jika iya, dia akan lanjut. Jika ini false atau terpenuhi, maka dia akan lanjut. Dimana proses input matriks A, ini input matriks B. Kemudian di sini adalah proses perkalian matriks dengan cara mengambil baris kolom, baris baris matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks kolom B. Nah, di sini adalah proses perkaliannya. Kemudian ini proses hasil menampilkan isi dari array C. Kemudian di sini ada proses untuk transposnya. Nah, setiap barisnya selesai, dia akan mencetak enter agar tidak tergabung dan membentuk matriks. Nah, di sini enter setiap barisnya selesai. Lalu ketika ini udah tidak terpenuhi lagi, dia akan false, lalu end. Nah, baiklah. Cukup sekian mengenai penjelasan soal UTS keempat. Sekian dari saya, dan terima kasih.